Halo Sobat Belajar, apa kabar hari ini? Pernahkah kalian bertanya, bagaimana awal mula agama Hindu dan Buddha masuk ke Nusantara? Dan kerajaan apa saja yang pernah berjaya di masa itu? Pada video kali ini, kami dari mahasiswa program studi pendidikan sejarah semester kelima akan mengajak kalian menjelajahi masa lalu dalam materi kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Kita akan membahas kerajaan-kerajaan besar, peninggalannya, serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia hingga sekarang. Yuk, siapkan diri kalian dan mari belajar sejarah dengan cara yang seru dan bermakna. Sebelum itu, kami akan menampilkan video perkenalan anggota kelompok. Indonesia memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi oleh berbagai kebudayaan dunia. Salah satu pengaruh terbesar datang dari India, yaitu agama Hindu dan Buddha. Pengaruh ini melahirkan banyak kerajaan besar di Nusantara yang meninggalkan jejak penting dalam sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat hingga saat ini. Pengaruh ini melahirkan banyak kerajaan besar di Nusantara yang meninggalkan jejak penting dalam sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat hingga saat ini. Masuknya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara terjadi melalui jalur perdagangan laut sekitar abad ke-1 Masehi. Para pedagang India datang ke wilayah Nusantara dan berinteraksi dengan masyarakat setempat. Selain berdagang, mereka juga memperkenalkan agama, tulisan, sistem pemerintahan, dan kebudayaan. Pengaruh ini diterima secara damai dan kemudian berkembang menjadi kerajaan-kerajaan bercorak Hindu dan Buddha. Pertama, Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri di Kalimantan Timur. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Mulawarman yang terkenal sebagai Raja Dermawan. Bukti keberadaan kerajaan Kutai adalah Prasasti Yupa yang ditulis menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Kedua, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berdiri di Jawa Barat dan dipimpin oleh Raja Purnawarman. Raja ini dikenal berhasil membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya. Peninggalan kerajaan ini antara lain Prasasti Ciaruteon dan Prasasti Tugu. Kerajaan Buddha di Nusantara. Pertama, Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha terbesar di Nusantara yang berpusat di Sumatera. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan maritim dan pusat pembelajaran agama Buddha. Sriwijaya menguasai jalur perdagangan internasional dan memiliki armada laut yang kuat. Selanjutnya, kerajaan Hindu-Buddha besar di Jawa. Pertama, Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berkembang di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kerajaan ini menganut Hindu dan Buddha secara bergantian. Peninggalan terkenalnya adalah Candi Borobudur Buddha dan Candi Prambanan Hindu. Kedua, Kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan kerajaan Hindu terbesar di Nusantara yang berjaya pada abad ke-14. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Hayam Wuruk dengan Gajah Mada sebagai Mahapati. Majapahit terkenal dengan Sumpah Palapa yang bertujuan menyatukan Nusantara. Peninggalan Kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan Hindu-Buddha meninggalkan berbagai warisan sejarah, seperti Candi Borobudur, Prambanan, sistem pemerintahan kerajaan. Kerajaan Hindu-Buddha memiliki peran penting dalam membentuk sejarah dan kebudayaan Indonesia. Melalui peninggalan-peninggalannya, kita dapat memahami bagaimana masyarakat Nusantara pada masa lalu hidup, beragama, dan membangun peradaban. Dengan mempelajari sejarah, kita belajar menghargai masa lalu untuk membangun masa depan. Dari video yang telah kami berikan tadi, dapat kita pelajari bersama-sama dari kerajaan Hindu-Buddha itu memiliki jati diri bangsa Indonesia. Nah, di mana nenek moyang kita itu telah memberikan pengaruh dan membangun peradaban dan nilai leluhur untuk bangsa Indonesia sebelum bangsa Indonesia merdeka. Nah,
dapat kita pelajari juga bersama-sama, ternyata kerajaan-kerajaan seperti Kutai, Sriwijaya, Tarumanegara, dan Majapahit itu memiliki bukti kehebatan bahwa kerajaan-kerajaan di Nusantara pada masa dulu. Oke, jadi dari peninggalan-peninggalan seperti candi, prasasti, dan kitab, kita belajar nilai-nilai seperti nilai kebijaksanaan, nilai toleransi, dan nilai persatuan yang masih sangat relevan pada saat ini. Sejarah mengajarkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan penghalang. Mempelajari Hindu-Buddha juga melatih kita berpikir kritis dan menghargai perjuangan leluhur. Mari belajar sejarah dengan sungguh-sungguh. Jadilah generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan bangga menjadi masyarakat Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenali dan menghargai sejarahnya.